Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada sebuah kesempatan di sebuah majelis ta'lim, seorang ustadz melontarkan satu pertanyaan di hadapan para jamaah. Pertanyaannya itu, jika bapak dan ibu meninggal, siapa yang akan mendoakan bapak dan ibu? Itu pertanyaannya. Kalau sekarang saya sampaikan pertanyaan itu kepada ikhwatu iman, jika bapak dan ibu meninggal, jika kita meninggal, siapa yang akan mendoakan kita? Sahabu? Anak bu? Yakin bu? Di jamaah tersebut, di majelis taklim tersebut sama bu jawabannya, seperti yang ibu sampaikan, bahkan lebih ramai jawabannya itu. Ustadz, yang akan mendoakan saya nanti kalau saya mati anak saya. Sama persis dengan jawaban ibu. Cuman di majlis ini mah ngan saurang nu tarikna gitu. Itu kan nusanista, enggak tahu yang lain. Mungkin dalam hati anak saya. Kemudian si ustadz ini mengejar. Ketika mendengarkan jawaban, yang akan mendoakan saya itu adalah anak saya. Dikejar oleh si ustadz ini dengan pertanyaan berikutnya. Apa yakin bapak ibu anaknya akan mendoakan bapak ibu? Jawabannya sama, yakin. Jawabannya ramai juga, iya ustadz atunya yakin budak urang nurek ngadoakeun urang. Ternyata si ustadz ini tidak berhenti bertanya. Pertanyaan berikutnya kepada jamaah di majelis tersebut, sudah sampai di mana bapak dan ibu berikhtiar menyolehkan mereka? Pertanyaan pertama dijawab dengan sempurna, dengan ramai. Anak kami, anak saya. Pertanyaan kedua, apa yakin? Yakin, anak saya akan mendoakan saya. Ketika diberikan pertanyaan yang ketiga, sudah sampai di mana ikhtiar bapak dan ibu sehingga anak bapak dan ibu mendoakan jika nanti sudah meninggal ibu dan bapak? Berenang bahasa Sunda nama kan orang apal kana hadis siapanya? Yang terputus tiga, tidak akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Ada waladun solihun yad'ulahu. Karena si ibu tersebut atau jamaah tersebut mengatakan budak abdi soleh pasti ngadoakeun abdi. Dikejar ternyata dengan pertanyaan berikutnya. Sudah sampai di mana ikhtiar ibu dan bapak menyolehkan anak? Bagaimana bu menjawabnya?
Bagaimana Pak menjawabnya? Sudah sampai di mana ikhtiar kita, upaya kita membuat anak kita soleh, sehingga dengan kesolehannya dia nanti yang akan mendoakan kita ketika kita berada di alam kubur. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Di majlis tadi jarempe Pak. Lieur beneran kumaha ngajawabna. Dipikirkan, direnungkan betul juga. Kita membaca hadis idza matabnu adam in qata'a amalu, jika bani Adam, jika manusia meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga waladun solihun. Ingat dengan hadis itu. Ah budak nu bakal ngadoakeun urang. Yang jadi masalah anak kita sudah soleh belum? Mohon maaf ikhwatu iman yang hadir sekarang dibawa anak-anaknya. Di mana tuh? Pada kemana anak-anaknya Bu? Abdi kan anak cekolot abdi yang sudah meninggal, iya. Tapi orang kan kudu mikir kenjang orang sorangan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pertanyaannya sederhana, pertanyaannya pendek, tapi ternyata jika direnungkan lebih jauh, betul juga. Yakin saya yang akan mendoakan saya, anak saya, tapi ketika dikejar, sudah soleh belum anaknya? Sudah mengerti belum dengan aturan agama? Sudah dekat belum dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah? Katanya ingin didoakan oleh anak kita, tapi anak kita jauh dari Quran, jauh dari Sunnah. Bagaimana bisa mendoakan? Ya. Potret hari ini, mohon maaf, tentunya tidak menjadi dilalah. Ketika tidak ada, kita kesini tidak bawa anak, tidak bawa cucu, bukan tidak menjadi dilalah kemudian lantas, tidak. Cuman ini bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar. Dan ternyata ikhtiar itu harus terus dilakukan. Anak kita sedang mengikuti UAS di kampus. Biasa, barudak. SKS, sistem kebut semalam. Jadi menghafal itu malam itu saja, besok mau UAS. Membaca mata kuliah yang akan diujiankan. Tidur jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur. Pagi harinya, subuhnya, si bapak mengatakan, bangun, sholat subuh. Yang menjawab bukan anaknya, tapi si ibu yang menjawab, keun we karunya tunduhun kene. Bapaknya mencoba, bangun cepat, ini sudah subuh, adzan subuh. Bangun sholat subuh. Yang menjawab bukan anaknya, tapi istrinya, ibunya. Kasihan Pak, tadi malam dia tidur malam. Mau ujian. Nanti sajalah, kasih waktu beberapa menit lagi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam rumah saja sudah berbeda. Katanya pingin punya anak soleh. Tapi ternyata visi seorang ayah dengan visi seorang ibu berbeda. Bapak anak, pokoknya nama kudu hudang, waktu sholat subuh, bangun. Tapi ternyata ibunya, kasihan, tunggu saja. Hal-hal seperti ini sering terjadi. Ini ikhwatu iman rahimakumullah yang menjadi topik kita pada ta'lim malam ini. Satu pertanyaan, kalau kita mati, kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Dan insya Allah yang hadir di majlis yang mulia ini, di masjid ini, saya yakin jawabannya adalah keturunan saya, anak saya, cucu saya. Jika itu yang menjadi jawaban, maka silahkan jawab oleh kita semua. Sudah sampai di mana ikhtiar
menyolehkan anak dan cucu kita. Karena kita sudah tahu dari hadis tadi, waladun solihun yad'u lahu. Yang akan mendoakan orang tuanya itu adalah waladun solih. Berarti kalau waladun ghair solih, boraah ngadoakeun aya mah parebut warisan we. Jangankan mendoakan, ari harta si bapak teh mana wae, di mana saja harta si emak teh, kalahkan nanyakeun kitu. Bukannya mendoakan malah mempertanyakan A, B, C, D dan sebagainya. Nah ini ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain, ikhwatu iman rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu ini pengalaman saya ini. Diundang mengisi pengajian, judulnya gitu. Menurut mereka halal bihalal cenah gitu. Halalun bihalalin. Syukuran maksudnya. Keluarga besar dikumpulkan dari berbagai kota di bulan Syawal itu. Kemudian ketika setelah selesai mengisi ta'lim pengajian, pertanyaan muncul dari seorang orang tua ayah. Ustadz, apakah saya sebagai seorang ayah yang punya anak dan anaknya sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, apakah tugas saya mendidik anak saya berhenti? Karena anak saya sekarang sudah berumah tangga. Itu pertanyaan yang disampaikan dalam forum waktu itu. Ustadz, apakah tugas saya sebagai seorang ayah mendidik anak itu selesai, berhenti manakala anak saya sudah menikah, manakala anak saya sudah berumah tangga? Saya tidak menjawab iya atau tidak. Saya menjawab waktu itu pertanyaan si bapak tersebut, Pak, perhatikan Pak, cucu bapak yang sebelah sana sedang menangis karena mainannya direbut oleh saudaranya. Sudut yang lain mereka tertawa terbahak-bahak masing-masing heureuy. Sudut yang lain hal yang sama. Apakah bapak senang melihat lingkungan keluarga ini? Jawabannya, Ustadz, hese susah ingin berkumpul seperti ini. Biarkan saja yang di sudut ini menangis, yang di sudut ini tertawa cucu-cucunya, tapi ada kebahagiaan bisa berkumpul bersama. Kemudian saya sampaikan, itulah jawabannya. Ngahulang Pak, dikitukeun teh naon? Itulah jawabannya. Bapak bertanya, apakah berhenti saya sebagai seorang ayah mendidik anak saya karena anak saya sudah berumah tangga? Saya jawab, apakah Bapak bahagia tidak melihat keluarga besar Bapak seperti ini? Berkumpul semua, walaupun di sana ada yang menangis, di sini ada yang terbahak, tertawa-tawa di sana dan sebagainya. Berkumpul semua. Bahagia tidak? Bahagia. Itulah jawabannya. Nah, rada ngahulang Bu. Naon cenah. Intinya apa? Yang namanya dakwah, yang namanya tabligh, yang namanya mengajak tidak ada batas. Dan contoh konkretnya kita tengok, kita lihat, kita pelajari, kita tadaburi bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengemban tugas dakwahnya. Perhatikan oleh ikhwatu iman bagaimana Nabi Nuh ketika berhadapan dengan anaknya di saat hukuman dari Allah datang. Kan jelas dalam Al-Quran, kan jelas dalam keterangan. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku naik ke atas bahtera bersama ayah. Naik. Ini anaknya mau tenggelam. Rek diteuleum. Bukan tidak bisa berenang, caina badag teuing. Apa jawabannya? Mungkin kalau bahasa kitanya, ini bahasa bale endahna,
Wios bah. Ulah ngarerepot bahasa Sunda nama. Aku akan cari gunung yang tinggi, yaksimuni ila jabalin yaksimuni. Aku akan naiki gunung yang tinggi, aku akan naiki daki gunung yang tinggi. Ihwatu iman rahimakumullah, ketika saya coba kaji, kok kenapa yang diucapkan oleh anak Nuh ini ila jabalin yaksimuni. Aku akan cari gunung yang tinggi, aku akan daki. Kenapa gunung yang diucapkan tidak aku akan cari ila sajarin, sajarotin misalnya. Kenapa tidak mencari pohon tapi mencari gunung? Menggambarkan airnya itu, gunung wae limpas. Gunung ini bukan pohon. Aku akan cari gunung yang tinggi, aku akan daki gunung itu yang akan menjagaku dari air ini, yaksimuni, yang akan menjagaku, melindungi aku sehingga aku tidak tenggelam dari air besar ini. Bukan pohon. Menandakan airnya itu luar biasa, setinggi itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, apa ucapan Nuh kepada anaknya? Pada hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah izinkan. Kalau kita perhatikan ucapan Nuh kepada anaknya ini adalah simbol-simbol dari dakwah. Walaupun nyawa sudah dekat, kematian sudah dekat, ajal sudah menjelang, wasilahnya tadi dengan air tenggelam tadi, tapi Nuh sebagai ayah tidak berhenti mengajak. Anakku, kembali, kemari, diajak. Dan ternyata tetap ajakan sang ayah tidak didengarkan oleh anaknya. Tidak didengarkan. Dalam Al-Quran bisa dilihat oleh ibu, oleh ikhwatu iman, bapak dan ibu, itu kan sampai kemudian, mohon maaf ya, mungkin tanda kutip meratap. Dia anakku, ya Allah, selamatkan dia. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Luar biasa, Bu. Oleh Allah diputuskan itu. Hubungan darah, hubungan nasab, dia bukan keluargamu. Gara-gara apa? Gara-gara anak Nabi Nuh tidak soleh, tidak taat, tidak berimannya teu soleh teh. Dalam soleh mamual kitu. Nah ini ihwatu iman rahimakumullah. Kembali kepada yang pokok, kalau kita mati maka kita yakin, dan harus kita yakini, kemudian kita siapkan ikhtiarnya. Anak saya, cucu saya yang akan mendoakan saya. Tapi jawaban itu ada resiko, jawaban itu ada efek, jawaban itu ada kemudian yang harus dilakukan. Berarti kita harus menyolehkan mereka dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam pengorbanan. Bagaimana agar anak saya, cucu saya soleh semua, karena merekalah yang akan menjadi aset nanti ketika kita berada di alam barzah, ketika kita sedang sendiri di alam kubur. Merekalah yang kemudian nanti akan berdoa untuk kita. Awali dengan kita sendiri. Kita ini anak menurut siapa, Bu? Ibu sudah, mohon maaf, jalan sudah pakai tongkat. Mohon maaf ya Bu ya. Gigi sudah banyak yang rontok. Kulit sudah keriput. Sudah punya cicit. Tapi tetap ikhwatu iman itu anak menurut siapa? Walaupun
Walaupun kita sudah berumur, sudah rambut sudah beruban, badan sudah semakin menurun, tetap kita ini anak. Menurut orang tua kita, yang mana mereka sekarang sudah meninggal. Apakah kita sering mendoakan mereka? Ari siapa jeung si emak keur naon ayeuna, Pak? Orang tua bapak dan ibu yang sekarang di alam kubur, mereka sedang apa sekarang? Duka tuh udah ngobrol, ngobrol teu bebeja. Maksudnya apa? Ini sebagai bahan muhasabah. Kenapa? Karena mereka itu menunggu dari kita doanya, tidak butuh dengan jabatan kita. Tidak butuh dengan harta kita, enggak. Tapi butuh dengan doa kita. Mereka yang sudah meninggal sudah tidak bisa beramal lagi, Bu. Sudah tidak bisa beramal lagi. Hanya menunggu mengandalkan amalnya ketika hidup dan doanya dari yang masih hidup. Makanya itu yang kemudian sering disampaikan oleh Rasul. Sering diulang-ulang Rasul ketika mengantarkan jenazah. Ya, kemudian yang mengantarkan, ya, ketika selesai menguburkan jenazah, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan, beristighfarlah kalian kepada Allah li akhikum, untuk saudara kalian yang sekarang ada di alam barzah ini, di alam kubur ini. Sallallahu tasbita, minta kepada Allah ketetapan. Fa innahul an yus'al. Ini akan ditanya ini. Tugas kita sebagai anak dari orang tua kita yang sudah meninggal, jangan putus-putus mendoakan mereka. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka. Mudah-mudahan doa kita ini kemudian dilihat oleh anak kita, didengarkan oleh cucu kita, karena kita sambil mengajarkan kepada cucu dan cicit. Mudah-mudahan mereka kemudian melanjutkan kebiasaan kita. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Pernah terjadi, saya pernah, karena sebelum saya tinggal sekarang di Majalaya, ikhwatu iman, asli saya itu dari Mengger. Ustadz Memen Rasiman, itu Allahu yarham, itu guru saya. Pernah mengurus madrasah diniyah selama 15 tahun lah, dari sejak kuliah ngurus madrasah. Dalam satu forum, satu kesempatan mengadakan musyawarah dengan orang tua, diumumkan infak bulanan saat itu ya tahun 90, tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu lah. Saya sampaikan, Bapak Ibu, pembelajaran kita bla 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 bla. Ya, tapi butuh juga buat pembelian anu, maka infaknya ditentukan 10.000 kapungkur. 20 tahun yang lalu 10.000 per bulan. Beres rapat, di belakang ada laporan dari guru, dari asatid. Ustadz, ainu nyarios, ada yang ngomong apa? Maknya sekolah agama mayar. Aduh, ada kalimat begitu dari orang tua. Maknya sekolah agama mayar, masa sekolah berbayar? Ikhwatu iman rahimakumullah, ya diterima saja. Ini ujian baru untuk para asatid. Direnungkan, dipikirkan, anak-anak kita ini bisa baca Quran di mana? Anak-anak kita ini bisa sholat di mana? Anak-anak kita bisa tahu gerakan-gerakan sholat di mana? Mohon maaf, tidak bermaksud ini di tahun 2000-an kemarin ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang berubah, berbeda. Bisa baca Quran, bisa sholat,
dari waktu yang cuman 1 jam ba'da asar sampai menjelang maghrib diniyah. Tapi ternyata ada kalimat begitu, sabar saja. Ini ikhtiar untuk menyolehkan, tapi ternyata mungkin belum paham masyarakat. Justru dengan waktu 1 jam inilah muncul dari madrasah ini yang mereka yang sudah bisa sholat, bisa gerakan-gerakannya, doa-doanya, hafalan Qur'annya, lahir dari madrasah. Ini ikhwatu iman, ikhtiar menyolehkan. Dan hari ini tantangan menyolehkan sangat besar. Dengan ini ikhwatu iman, dengan gadget, dengan HP, luar biasa, sangat besar tantangan kita. Ya, mereka intensitas komunikasi ini menjadi guru yang tidak terlihat ini. Bisa dipakai, digunakan di mana saja. Ini kalau kita sebagai orang tua tidak meningkatkan pengawasan kepada anak, ya, bisa jadi anak kita itu dicuri orang. Siapa orang itu? Entah siapa. Yang pasti ajarannya, yang pasti arahannya, pendidikannya sampai melalui gadget ini. Dan membaca hari ini luar biasa teknologi itu kalau kita tidak mengimbanginya. Luar biasa. Baik, kembali lagi kepada yang pokok, ikhwatu iman rahimakumullah. Yang pertama, siapakah yang akan mendoakan kita? Jawabannya adalah keturunan kita. Oleh karena itu, maka marilah kita sama-sama berlomba untuk menyolehkan keturunan kita. Sama-sama. Mungkin di antara ikhwatu iman ada yang ingin bertanya dalam hati cuman berenang kewe gitu. Bagaimana kalau tidak punya anak? Ya Bu ya. Bagaimana kalau tidak punya anak? Berarti harapan tadi nggak akan didapat. Kalau tadi misalnya yang akan mendoakan saya keturunan saya tidak punya anak. Pupus sudah, berarti yang akan kalau saya mati ini nggak akan ada yang mendoakan berarti. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bagi bapak dan ibu yang kemudian ditakdirkan tidak memiliki keturunan, jangan bersedih. Insya Allah peluang yang akan mendoakan itu ada. Pertanyaannya siapa? Dari mana? Ada sebuah hadis. Ini riwayat Bukhari dan saya yakin ikhwatu iman sering mendengar hadis ini. Dari Abi Qatadah. Kata Abi Qatadah, murra alaih, lewat di hadapan Rasul bijanajatin, jenazah. Ketika lewat jenazah ini Rasul kemudian berkomentar, mustarihun wa mustarahun minhu. Sahabat yang mendengar saat itu agak kebingungan, padahal ini bahasa Arab. Sahabat berbicara bahasa Arab. Ya, bingung sahabat itu. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu?" Rasul, apa yang disebut dengan mustarih dan mustarah? Nah, ini ikhwatu iman menggambarkan ya, menjadi dilalah kepada kita. Ternyata orang Arab juga belajar mengamalkan Islam itu harus belajar. Ini mungkin saja ada anggapan selewat gitu ya, ikhwatu iman, enak ya jadi orang Arab, baca Quran langsung ngerti gitu. Enak ya jadi orang Arab, baca Quran langsung paham. Kata siapa? Orang Arab belajar Quran sama dengan kita, dengan orang Bale Endah, harus belajar dulu.
Dan itu contohnya banyak. Kalau ini kebetulan hadis. Contohnya pernah Abu Bakar pusing, galau, bimbang, resah ketika ada ayat Quran yang menerangkan barang siapa yang mencampurkan, menyatukan antara keimanan dengan kedoliman, bidulmin, maka tidak akan mendapatkan jaminan pengampunan, perlindungan dari Allah. Galau Abu Bakar. Siapa yang kemudian mencampurkan, menyatukan keimanan dengan kedoliman, maka tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Wah, ini bagaimana ini? Galau itu Abu Bakar. Syaqqa, tidak ada ayat yang berat kecuali ini katanya. Cuman tidak berani bertanya. Kenapa? Karena membaca ayat tersebut dipahami sendiri dengan menggunakan bahasa Arab. Siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Pemahaman sahabat waktu itu termasuk Abu Bakar, dolim itu adalah melakukan dosa. Wah, berat ini memakan ayat ini. Gelisah. Nah, kemudian beberapa saat datang pada Rasul, penasaran, ingin mengkonfirmasi. Rasul, ini saya berat ini dengan ayat ini. Bagaimana? Bla 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 bla. Bukan begitu. Kemudian Rasul menyampaikan ucapan Luqman kepada anaknya. Dulmun di sana itu inna syirka la dulmun adzim. Plong. Ini contoh. Jadi ternyata orang Arab pun belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an harus belajar. Nah, termasuk yang tadi Rasul mengatakan ketika ada jenazah lewat, mustarih wa mustarahun minhu. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Ini kan orang sudah bahasa Arab. Kenapa kemudian ditanyakan? Berarti sama, perlu belajar. Nah, kemudian Rasul menerangkan yang disebut dengan al-mustari itu al-abdul mu'minu yastarihu min nasobid dunya wa adaha ila rahmatillah. Yang mustarih itu adalah hamba mukmin yang Allah istirahatkan min ta'ab min nasobid dunya, dari beban dunia, wa adaha, dari hal-hal yang membuat dia sakit di dunia, oleh Allah diistirahatkan. Seorang mukmin itu ketika melangkah, takut, hati-hati. Ketika melangkah, takut, hati-hati. Serba seolah-olah terbatas. Sementara yang lain, tabrak saja, libas saja, lewat saja. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada aturan, labrak saja. Tapi seorang yang bertakwa, meminjam istilah Umar bin Khattab ketika ditanya apa itu takwa. Umar mengatakan takwa itu adalah ketika engkau berjalan di jalan yang di sana banyak onak dan duri. Apa yang kamu lakukan? Saya akan berhati-hati. Itulah takwa. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa dalam hidup di dunia, dia akan hati-hati. Wara, akan hati-hati. Dan itu tidak mudah. Capek hati. Gigireun, jongkok di pasar teh, jongkok beas banyak. Kenapa ya si anu mah menang batina badag wae. Ari urang teu. Ternyata A, B, C, ada hal-hal yang lain seperti amalan kaum Nabi Syuaib. Apakah kita bisa melakukan itu? Bisa. Tapi dipertaruhkan ketakwaan dan keimanan kita. Mau disimpan di mana Allah? Sementara yang di samping kita, tenang we, tuh kan jadi badag batina untungna. Ini ihwatu iman, kita capek itu. Lumayan itu. Kata Allah, mustarihun, istirahat dari nasobid dunya wa adaha. Dan dalam keterangan sarahnya, hadis ini sarahnya itu yang lain. Itu yang mustarih itu ketika dia tidak ada, yang hidup merasa kehilangan. Saha eta nu ngantun siapa itu yang meninggal? Si anu. Yang suka mengumandangkan adzan awal. Nanti siapa yang akan melanjutkan? Banyak orang yang kehilangan. Siapa yang meninggal? Si fulan. Siapa si fulan itu? Yang anu. Siapa yang akan melanjutkan? Banyak orang yang kehilangan.
Banyak orang yang merasa bersedih. Ini diantara indikator insya Allah hamba tersebut mustari. Orang-orang yang kemudian sudah dibantu, sudah ditolong, ya si fulan sudah tidak ada. Yang biasanya saya mendapatkan kebaikan dari si fulan, tiap A, tiap B, si fulan tidak ada kebaikannya, A, B, C, D disebar di mana-mana. Inilah ikhwatu iman rahimakumullah. Insya Allah merekalah yang akan mendoakan kita. Oleh karena itu, tebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Perbanyak kebaikan kita kepada yang lain. Tentunya lillahi ta'ala. Jangan kemudian ini nih, jangan. Insya Allah merekalah yang akan ingat pada kita kalau kita tidak punya anak. Tapi kalaupun kita punya anak, tetap kebaikan ini lakukan juga. Kan semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus. Nah, yang kedua tadi mustaroh mas sebaliknya. Yang hidup justru diistirahatkan dari kedoliman yang dilakukannya. Siapa itu yang meninggal? Si Anu, dalam hati, alhamdulillah geus maot. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita masuk kepada kategori yang kedua. Siapa itu yang meninggal? Si fulan. Tidak mungkin mengatakan alhamdulillah, nggak mungkin. Tapi dalam hati, sia, geus eueuh aya nama. Kalau itu kemudian ada, naudzubillah, mudah-mudahan jangan. Dilalahnya, isyaratnya mungkin sebagai upaya kita mengecek pada diri, sedang berkumpul datang kita, mau balik kayak jelema ieu mah. Nah, kita harus cepat introspeksi. Ada apa dengan saya? Cepat lakukan introspeksi. Mumpung kita berada di tempatnya. Di tempat apa? Di tempat adanya tobat, di tempat adanya istighfar. Karena kalau sudah di alam kubur tidak bisa beristighfar dan tidak bisa bertobat. Masih mending kita berada di tempat di dunia ini. Ini yang kedua. Siapa yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal? Mudah-mudahan orang-orang yang sudah kita berikan kebaikan, kita sebarkan kebaikan kepada mereka, mereka ingat pada kita. Dan kemudian diikuti dengan berdoa kepada Allah. Memang yang pertama itu yang pokok tadi keturunan, Bu. Pak, anak itu yang utama memang gitu. Karena kenyataannya coba perhatikan ketika ada yang meninggal. Jadi kalau dibandingkan 1 dengan 2, ini yang pokok memang. Ya. Ini yang pokok. Coba perhatikan kalau ada yang meninggal di sekitar kita. Hari pertama meninggal banyak yang datang. Wah, ditangkup, dirangkul, didoain gitu ya. Sabar, tabah. Itu hari pertama. Tetangga jauh, tetangga dekat, teman jauh, datang semua mengucapkan bertakziah gitu. Yang sabar, yang tabah, mendoakannya, beres. Hari kedua, hari ke-7, hari sebulan masih banyak? Tidak. Habis itu. Mungkin seminggu sudah habis itu orang yang datang. Kalau tidak oleh kita sebagai anaknya didorong tadi dan dengan kebaikan yang tadi, insya Allah maka akan terus memberikan tabungan kepada kita ketika kita berada di alam barzakh. 2. Yang terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, ini saya temukan dalam surat Ghafir. Ibu ingin didoakan oleh malaikat. Pak, malaikat ngadoa moalnya yang urang. Ternyata para malaikat itu bisa mendoakan. Dalilnya surat Ghafir, ikhwatu iman. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat ke-40.
ayat 7, 8 dan 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita terkait ternyata malaikat itu akan mendoakan kita. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu. Dan yang memikul arsy yang dimaksud adalah para malaikat. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, memuji Allah. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladina amanu. Dan mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini ikhwatul iman. Kemudian dilanjutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha luas rahmat dan ilmunya. Faghfir lilladina tabu. Ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat. Ternyata malaikat memberikan syarat. Yang akan didoakan itu kerangka besarnya aman, beriman. Tapi nanti ada orang yang beriman yang cuek, leha-leha, anteng. Nah, di sini malaikat berdoa, faghfir lilladina tabu. Ya Allah, ampunilah mereka yang senantiasa bertobat kepadamu, senantiasa dekat kepadamu, senantiasa memohon ampunan kepadamu. Didorong oleh malaikat. Jadi kalaupun tadi misalnya kita anak tidak ada, atau misalnya anak kita ternyata ya Allah ini bagaimana, padahal mendidik cekasar manges beak dengkak itu yang olehkeun budak teh kieu wae kumaha ya, masih ada peluang doa dari para malaikat. Tapi tadi syaratnya amanu. Kemudian faghfir lilladina tabu. Ya Allah, kata para malaikat, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat kepadamu. Ini peluang luar biasa buat kita. Kemudian apa lagi? Wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampunilah orang yang mengikuti jalan yang telah Engkau tetapkan. Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi akhir zaman, kita hidup di masa ini, Nabi Muhammad. Wattaba'u sabila, jalan yang telah diretas, ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ikuti jalan itu. Berarti logika mafhum mukhalafahnya, kalau ada manusia dia mengaku beriman tapi menggunakan jalan yang lain, tidak termasuk kepada kriteria ini. Yang malaikat doakan adalah alladzina tabu wattaba'u sabilak, yang mengikuti jalanmu ya Allah. Meminjam ucapan Rasul dalam sebuah kesempatan, Rasul di hadapan para sahabat, khattatan, jadi membuat khat, garis. Kata Rasul, hada sabilullah. Kemudian Rasul membuat garis yang banyak yang lain. Hadihis subul, ini adalah aneka ragam jalan. Di jalan-jalan yang tadi, fiha syaitonun, ada setannya. Yang mana setan ini akan menggoda, akan mengajak, akan merayu, akan membujuk seluruh manusia. Apakah yang sedang mengawali jalan Shiratal Mustaqim tadi, atau yang sedang berada di jalan Shiratal Mustaqim cukup lama, akan terus digoda. Kadieu, kesini.
Padahal dia sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tapi oleh setan terus diajak, tidak akan pernah berhenti. Keluar dari jalan ini, maka kemudian dialah yang keluar dari Shiratal Mustaqim. Oh, dibreak saja dulu. Baik. Baru nanti kita tuntaskan setelah sholat Isya ya, ikhwatul iman. Demikian mun dina sidang tema diketuk palu heula. Nanti disambung, rehat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang neraskeun nu tadi kagoknya punya. Tadi ada yang tertunda, ada yang masih tersisa. Ternyata yang bisa mendoakan kita itu tidak hanya manusia tetapi malaikat pun bisa. Dan yang menjadi dalilnya itu, pijakannya itu di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 ayat 7, 8, 9. Doa yang pertama dari malaikat, Rabbana paghfir lilladina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertobat, memohon ampunan kepadamu, dan orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Rasul, mengikuti jalan Shiratal Mustaqim, tidak tergoda dengan jalan-jalan yang lain. Selanjutnya malaikat melanjutkan doanya yang ketiga. Ya, jadi doa yang pertama, maaf, Rabbana paghfir lilladina tabu wattaba'u sabilak. Ampuni, ya ini yang pertama. Ampuni mereka yang senantiasa bertobat, yang senantiasa istiqomah pada jalan yang Engkau ridhoi. Yang kedua, doa malaikat kepada orang yang beriman yang tabu tadi, wakihim adabal jahim. Tidak hanya berdoa untuk diampuni dosa-dosanya, tapi juga berdoa agar Allah menjauhkan orang yang beriman ini dari siksa neraka. Jadi kalau kita berdoa dalam satu doa kita yang kita kenal dengan doa sapu jagat, istilahnya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata malaikat pun mendoakan hal yang sama, waqihim adabal jahim. Demikian mulia malaikat ini mendoakan kita, insyaallah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa dilihat ya di HP-nya atau di mushaf Al-Qur'an yang dipegang masing-masing. Ayat yang ke-8. Ternyata yang didoakan oleh malaikat tidak hanya dirinya, tidak hanya si fulannya, tapi Rabbana wa adkhilhum jannati adnillati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim. Ini doa yang ketiga. Yang pertama, ampuni dosanya. Yang kedua, jauhkan dari siksa neraka. Yang ketiga, masukkan mereka ke dalam surga. Tidak hanya mereka, tetapi juga man sholaha min abaihim wa ajwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, ini menjadi isyarat ikhwatu iman,
ternyata eksistensi seorang yang soleh itu, seorang yang bertakwa itu, dia seperti lampu yang bersinar. Tidak hanya menyinari dirinya, tapi juga menyinari orang-orang di sekitarnya. Dan ini buktinya. Dengan kesolehan dirinya, ternyata yang didoakan oleh malaikat tidak hanya dirinya saja, tapi orang di sekitarnya. Bapaknya, pasangannya, keturunannya didoakan oleh malaikat. Masukkan ke dalam surga. Siapa? Orang tuanya. Siapa lagi? Pasangannya. Siapa lagi? Anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara si orang ini amanu tabu wattaba'u sabila. Beriman, kemudian senantiasa bertobat dan istiqomah pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata efeknya luar biasa. Tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Luar biasa. Ini doa dari malaikat. Kemudian yang terakhir ayat 9. Waqihimus sayyi'at. Jagalah mereka dari berbuat maksiat, berbuat keburukan. Ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Inti doa malaikat seperti itu. Bisa silahkan dibaca ulang lagi. Ya, di rumah masing-masing dibaca lagi. Demikian mulianya mereka, tapi syaratnya pun tidak gampang. Beriman, tabu wattaba'u sabilak. Mengikuti jalan yang lurus. Ihwatu iman rahimakumullah, ternyata pertanyaan awal yang tadi saya sampaikan, jika kita mati, siapa yang akan mendoakan kita? Satu, siapa Bu? Keturunan kita yang soleh. Dua, nah hilap deui, orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka. Mereka merasa kehilangan, mereka merasa terhutangi oleh kebaikan kita. Insya Allah mereka akan mendoakan kita. Istilah dalam hadis mustarihun, ya, bukan mustarohun. Yang ketiga siapa Bu? Para malaikat, insya Allah. Mudah-mudahan tiga-tiganya dapat kita raih. Dari keturunan dapat, dari orang-orang teman-teman, sahabat, karib, tetangga dan sebagainya dapat, dan juga dari makhluk gaib, yaitu malaikat yang mendoakan kita. Semakin banyak yang mendoakan kita, insya Allah semakin besar peluang untuk mendapatkan maghfirah dan lebih jauhnya menjadi penduduk, menjadi ahli surga, insya Allah. Ihwatu iman rahimakumullah. Nah, itu saja ya, karena puncaknya sudah tadi soalnya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang mendapat 3 tadi sumber doa, ya, dari keturunan, dari yang lain, dan dari malaikat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.